Fakih Bang, masterclass Fakih Bang. Abis juara Sultan Larligi, harapan fansnya di CEV Champions League membuncah. Tahu jadi semifinal, nyampah. Dan di perebutan juara 3, hancur lagi. Sedangkan kalau Imoko udahlah, mereka itu timnas inti bumi dan akhirnya jadi juara Eropa lagi. Selengkapnya gue bahas di Volley Jenggot. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Danes di konten Volley Jenggot yang sekarang udah episode berapa ya? 13 atau 14 ya, gue lupa, gue nggak ngitungin, nanti gue hitung lagi lah pokoknya. Ya, kita semua tahu guys, Pro Liga yang masuk final udah ketahuan. Di Putri ada Pertamina Enduro lawan Popsivo, terus di Putra ya seperti biasa Bayangkara lawan Lavani lagi. Tapi gue sekarang nggak bahas Pro Liga dulu, karena itu gue simpen buat hari Jumat di preview. Sekarang gue mau bahas yang baru kejadian tadi malam. Imoko Corneliano, sesuai prediksi kita semua, mereka menjadi ratu Eropa lagi. Lawannya siapa semalam? Ternyata bukan Fakih Bang. Fakih Bang di Final Four CEV Champions League. Statusnya tuan rumah, main di Istanbul. Gue lupa nama arenanya ya, tapi itu yang jelas sebetulnya hall basketnya tim Fenerbahce ya. Jadi itu sebetulnya semifinal dan final CEV Champions League digelar di Gor Basket. Gor Basketnya Fenerbahce. Gue nggak tahu kenapa akhirnya CEV nggak milih Burhan Velak ya. Padahal gue tadinya berpikir akan di Burhan Velak, tapi ternyata di Gor Basket Fenerbahce. Tapi nggak apa-apa, tetap itu arena yang sangat megah, yang representatif dan asik kok ngelihat arenanya tuh dari layar kaca kita. Yang jelas gue nonton di YouTube ya. Nonton di YouTube CEV bayar 150.000. Dan ya nggak apa-apa. Lu bayar 150.000 dapat tontonan berkualitas kayak gitu. Hitung-hitung gue anggap aja gue datang langsung lah ke sana lah. Dengan bayar tiket tadi gue bayar streaming. Dan ya prediksi kita yang mengatakan, atau prediksi gue sebelumnya yang mengatakan kalau Imoko akan berhadapan sama Fakih Bang, ternyata itu tidak terjadi. Fakih Bang di semifinal-final dapat privilege main di Istanbul, taunya boncos ada-adanya. Bengep bos, bengep. Di semifinal lawan Skandici. Dari awal sampai akhir mainnya jelek luar biasa. Receive-nya parah, bloknya nggak jalan, defense-nya nggak jalan. Akhirnya apa? Kalah 3-0 lawan Skandici, ya Allah. Emang Skandici tim bagus sih. Mereka punya Antropova, mereka punya Carroll, dan pemain-pemain lain ya. Ada Lindan Wakalor di situ. Terus ada Karabajema, yang sayangnya di babak final lawan Imoko mainnya hancur juga. Akhirnya di set pertama akhir diganti sama Lindsay Rudins. Terus ya banyak lagi lah pemain Skandici dah. Dan dia kan dia dilatih sama Marco Gaspari yang tahun lalu melatih Vero Volley Milano. Ya yang jelas Fakih Bang pas semifinal receive-nya hancur parah. Terutama Aicha, aduh. Gue sakit kepala lihat Aicha main waktu di semifinal. Receive-nya hampir gak ada yang jadi itu. Receive-nya hampir gak ada yang jadi. Ancur-ancuran. Ancur-ancuran, Fakih Bang nyerang juga akhirnya keblok mulu. Kalau nggak keluar mulu pukulannya. Terus siapa lagi? Markova juga nggak. Aduh, Markova yang di Liga Turki kita lihat spike-nya belepak-belepok kan. Begitu ketemu Skandici, kayak nggak keluar. Ya salah satu faktornya mungkin karena receive-nya nggak bagus, tapi di satu sisi Markova kan sering eksekusi bola nggak enak, terus jadi poin. Ini nggak keluar waktu di semifinal CEV Champions League. Gue jadi berpikir apa sejauh itu ya kualitas tim Turki sama tim Italia. Jadi tuh menurut gue, kenapa Turki terlihat ketinggalan sama Italia prestasinya di Eropa klubnya untuk sekarang. Salah satu faktornya adalah keputusan TVF juga sih, atau aturan dari TVF yang ngebatasin pemain asing. Kalau di Liga Italia, pemain asing bebas lo mainin berapa aja.
Kalau di Turki, ya cuma bisa mainin 3 di liganya. Begitu main di Eropa, bisa emang Fakih Bang pakai 4 pemain asing. Tapi kan bedanya gini loh. Tim-tim kayak Imoko, Scandici, atau Verofoli Milano, di Liga sama di CEV Champions League, skuadnya kan sama, skuad intinya. Jadi mereka lebih nyatu. Sedangkan Fakih Bang tidak. Fakih Bang di Turki cuma bisa pakai 3 pemain asing. Terus di CEV Champions League bisa pemain asingnya bisa bebas. Jadi ketika nurunin pemain asing 4 gitu, ya mereka nggak ngeblend gitu loh. Kurang ngeblend. Karena di Turki jarang main berempat. Itu yang jadi masalah. Jadi gue berharap Mehmet Akif Ustundak, presidennya TVF, inilah apa namanya, ngubah lah aturannya. Paling nggak bisa 4 pemain asing gitu yang main di Sultan Larligi. Terus juga karena ada pembatasan pemain asing ini, klub Sultan Larligi nggak ada yang ngambil libero asing. Itu yang jadi problem. Lihat tuh Scandici. Scandici punya Brenda Castillo. Yang jelas dia adalah salah satu libero terbaik. Terus di siapa Milano punya Satoshi Fukodome. Yang itu jelas libero yang gokil juga, Jepang. Kalau Imoko jelas lah Monica Di Gennaro emang terbaik lah, nggak ada yang ngalahin deh. Nggak ada yang ngalahin itu istrinya Daniele Santarelli. Nah ini yang jadi masalah juga, bukan jadi masalah juga ya. Maksud gue dengan aturan TVF ini cuma 3 pemain asing yang di lapangan, libero seluruh tim Sultan Larligi itu lokal semua. Toh itu juga nggak ngebuat talent pool Turki di libero tebel. Ngandelinnya Gizem lagi, Simge lagi, Gizem lagi, Simge lagi. Padahal Gizem juga ya sering ngablu juga gitu loh. Sejago-jagonya dia. Apalagi Simge. Aicha lagi, aduh Aicha itu aduh parah banget itu di semifinal tuh. Ampun gue. Markova juga receive-nya nggak jadi. Terus outside hitter satu lagi, Fakif Bang juga Bosetti, aduh Bosetti lagi. Ampun, Deria juga jelek, semuanya mati angin Fakif Bang di semifinal. Ujung-ujungnya apa? Dihajar-hajarin terus sama Antropova kan. Dari servis, dari spike. Jarang yang kena pukulan Antropova sama Fakif Bang. Akhirnya kalahnya telak banget. Cuman di set ketiga nyampe 20 poin, set 1 set 2 kagak. Ya kalau begitu mah gimana si EV Champions League bisa kompetitif ya? Karena kalau lu ngarepin Milano, ngarepin Scandici yang udah berulang kali digeprek sama Imoko di liganya sendiri di Serie A, apa yang lu harapkan dari mereka? Yang diharapkan tuh Fakif Bang sebetulnya. Sama Fenerbahce sebetulnya. Tapi ya lo tau sendiri Fenerbahce kayak gimana deh. Perempat finalnya kalah sama Fakif. Dan sayangnya emang Fener sama Fakif udah ketemu duluan di perempat final. Dan juga kalau lu berharap sama Fener di musim ini, lu tahu sendiri Fedorotseva sama anak Kristina receive-nya bapuk setengah mampus. Akhirnya mereka juga nggak juara kan di Sultan Larligi. Terus juga Fakif Bang pas lawan Verofoli Milano di perebutan tempat ketiga, parah juga men. Parah juga itu. Receive-nya juga parah banget. Hancur sehancur-hancurnya. Dan juga yang gue lihat masalah Kira Van Rijk juga ya. Di babak semifinal, Kira Van Rijk itu seperti ngebuka mata kita loh. Oh pantes ya Fakif Bang datengin Boskovic. Karena ternyata levelnya Kira Van Rijk itu nggak setinggi itu. Di Sultan Larligi emang jago. Dia memang bisa didevelop dengan bagus sama siapa namanya? Sama Giovanni Guidetti. Kalau di THY dulu Kira Van Rijk pukulnya cuma gebuk ke blok terus. Sekarang pukulnya lebih panjang tapi tetap aja. Begitu ketemunya Scandici, habis dia, habis. Yang namanya opposite itu salah satu tugasnya kan ketika receive temen lu gak enak dan lu dapet umpan yang mungkin kurang enak, lu harus bisa jadi garbage player, tempat di mana
Penerima bola kedua ngebuang bolanya ke lu dan lu nyetak poin di situ. Hal itu gak bisa dilakukan sama Kira Van Rijk waktu pertandingan lawan Skandici. Keblok terus pukulannya. Sampai-sampai Guidetti pusing di set ketiga. Markova yang jadi opposite. Markova jadi opposite. Justru mendingan tapi hasilnya sami mawon. Ancur-ancur juga Fakif. Dan akhirnya kalah di waktu lawan Verrovoli Milano. Gue nggak nonton dari awal, tapi pas gue nonton itu set ketiga apa set keempat, set ketiga akhir itu yang jadi opposite-nya seinget gue Deria. Deria jadi opposite. Dan Deria hasilnya hancur juga, sama aja. Walaupun kalau lawan Milano di set ketiga Fakif mainnya mantep tuh. Bagus tuh. Covernya disiplin, defense-nya mantap. Tapi begitu masuk set keempat turun lagi Fakif. Akhirnya apa? Kalah. Nggak naik podium. Lu bayangin tuh sakitnya presiden TVF si Mehmet Akif Ustundak. Final Four maksudnya si EV Champions League pakai format Final Four lagi. Yang jadi tuan rumahnya Istanbul. Tapi tidak ada tim Turki yang naik podium. Podium 1 itu Imoko, podium 2 Skandici, podium 3 Verrovoli Milano. Tapi gue seneng sih semalam bisa ngeliat Alessia Oro yang musim depan akan ke Fenerbahce. Dan dia udah menyatakan gue cinta sama Fenerbahce dan gak sabar untuk main sama Arina dan Anna Kristina. Merhaba Fenerbahce. Prego. Mudah-mudahan sih secara receive tuh pemain-pemain Fenerbahce tuh 2 outside hitternya tuh yang masuk 2 dari 3 yang disebut Golden Trio, Anna Kristina dan Arina Fedorceva tampil mendingan secara receive. Biar apa? Biar Fenerbahce bisa bantuin Fakif di Eropa gitu loh. Jangan Fakif mulu yang gendong. Dan untungnya juga Fakif Bank musim depan improve squadnya. Boskovic masuk, terus Kazaute masuk, Ciaka Okbogu balik. Ciaka Okbogu itu kalau udah di Liga Champion tuh ya lo tau sendiri lah. Mainnya gila-gilaan itu. Dan gue berharap juga mudah-mudahan ada perubahan kuota pemain asing di Turki. Gue bukan terlalu ngeberatin Turki ya, tapi emang harus gue akuin di Indonesia fansnya Turki sama fansnya Italia banyakan Turki. Kalau buat cewek kan mayoritas ngefansnya sama Turki. Kalau di cowok mayoritas ngefansnya sama Jepang gitu. Bahkan banyak temen gue yang kalau VNL nih putranya pegang Jepang, ceweknya pegang Turki ya. Itu banyak yang kayak gitu. Terus sang juara Imoko Corneliano udahlah. Itu emang squad Avengers, man. Itu di situ ada Kapten Amerika, ada Hulk, ada Thor ya. Kalau Thor itu Sabel Haq tuh Thor ya kan. Terus Kapten Amerikanya siapa tuh? Walaupun bukan orang Amerika, Kapten Amerika Gabi Gimares lah. Gabi Gimares lebih cocok Kapten Marvel. Terus ada Christina Kirikela gitu. Bahkan Marina Lubian yang sejago itu di final kagak main. Di final sama sekali kagak main. Dan lawan Skandici, gue lihat itu Skandici udah main sebagus mungkin. Antropova udah mantep banget mainnya. Juga Anna Carolina Silva atau Carol, Linda Nuakalor juga main bagus. Dan juga pemain-pemain lainnya oke semua. Tapi gila men, diserang kayak apa aja. Zuting, Monica Di Gennaro sama Gabi Gimares pas lagi di belakang tuh dapet aja bolanya. Bloknya juga kuat banget. Ampun pak, ampun gua ampun. Itu ada di satu momen di set ketiga kalau gua nggak salah. Itu Skadici sempat mimpin kebalap pas Gabi Gimares sama Sarah Faher di depan tuh bareng tuh. 2 apa 3 pukulan Antropova, 2 spike-nya Antropova di blok. Dan akhirnya lambat laun Imoko mimpin lagi di set Imoko mimpin di set ketiga dan menang. Pertanyaannya adalah kapan dominasi Imoko Corneliano berakhir di Eropa dan Italia? Masa iya? Italia udah jadi Liga Petani, terus Champions League jadi Liga Petani juga sama Imoko. Lu bisa bayangin, Liga Champions jadi Liga Petani itu gimana?
Gimana urusannya? Di bola aja seampu-ampunya Real Madrid. Nggak bisa bikin Champions League jadi Liga Petani kan? Ini Imoko bisa tuh. Dan gue juga berharap sih Milano, Scandici itu kan selalu bisa bangun tim yang bagus. Tolonglah ketika lawan Imoko tuh jangan nervous, jangan mental block. Imoko tetaplah Imoko. Itu kumpulan manusia walaupun katanya itu klub inti bumi All Star gitu ya, cuman tetap aja mereka orang-orang juga. Dan juga Daniele Santarelli udahlah dia bang pelatih jago. Kalau soal develop pemain dia mungkin gak sebagus Giovanni Guidetti tapi adaptasi taktik dia di tengah pertandingan itu hampir selalu manjur. Cara dia ngebaca permainan lawan itu selalu top Marco top. Itu dibuktikan dengan apa? Setelah dia minta time out, lawan dapat momentum dan dia minta time out, pasti berubah permainan Imoko. Baik secara defense, secara block maupun serangannya. Ya, intinya selamat deh buat fans Imoko yang udah ini ya. Udah kesekian kali, udah 2 kali berturut-turut ya, baru 2 kali berturut-turut dapat gelar apa namanya, dapat gelar Champions League dan musim ini juga menyapu bersih semua ajang yang diikuti. Nah, sekarang akan kita lihat nih, Santarelli bisa nggak tuh membawa keampuhannya dia di Imoko ke timnas Turki. Di 2023 dia ampuh sih. Waktu di Turki ya, di VNL juara, terus di mana Eurovolley juga juara. Terus Tapi di 2024 Santarelli hancur juga, nggak bisa benerin defense dan cover pemain Turki yang sangat-sangat tidak disiplin pada tahun 2024. Ditambah waktu di 2024 kan Zeragunes sama Hande Baladin mengalami cedera. Maksudnya main terus tapi main tidak dalam keadaan fit. Ya, jadi 2 pemain ini Zehra sama Hande Baladin di akhir VNL, di VNL dan di Olimpiade main tidak dalam keadaan fit. Tapi Santarelli kayak nggak punya solusi. Mana keampuhan lu waktu tahun 2023 dan keampuhan lu di Imoko nggak keluar. Jadi keluarin itu semua di timnas Turki nantinya ya. Terus kalau apa namanya untuk Scandici, nah ini gue nggak tahu tahun depan kayak gimana. Yang jelas Carroll akan pindah ke LOVB katanya. Tapi gue berharap mereka tetap jadi tim yang kuat deh. Ntar gue akan cek-cek lagi lah isu perpindahan pemain di Scandici dan juga Milano. Milano ini kehilangan Alicia Oro kan. Ntar penggantinya siapa ya kita akan lihat. Dan yang menjadi kontroversi adalah The Dream Team. Nih gue cek dulu The Dream Team ya. Nah ini jadi kalau di CV Champions League itu ada namanya Team of the Year, yaitu gelar Best Opposite, Best Outside Hitter dan lain-lain ya, di kejuaraan lain juga gitu. Tapi kalau di CEV Champions League itu istilahnya namanya The Dream Team. Nah ini yang agak jadi kontroversi karena ternyata pemilihan The Dream Team-nya itu berdasarkan voting dari fans. Alhasil apa? Tidak ada pemain Scandici yang kepilih. Padahal menurut gue Carroll itu pantes lah. Kalau Antropova oke lah, kalah sama Egonu sama Isabel Haq. Terus ya pemain-pemain lain kayak Brenda Castillo itu cocok sebetulnya. Tapi seenggaknya dibagi kayak satu gitu loh Scandici kan ya. Menurut gue Carroll kayak dibagi. Ini ternyata kita lihat best opposite-nya Paula Egonu. Terus best setternya Alicia Oro Milano tuh 2. Terus middle blockernya itu ada Marina Lubian kepilih, padahal di final agak main sama sekali. Di semifinal gue nggak tahu soalnya gue telat nonton kan waktu Imoko lawan Milano tuh, gue baru nonton di set ketiga. Itu juga middle blockernya Christina Kirike lama ini sama Sarah Far. Kok bisa-bisanya gitu loh Marina Lubian kepilih. Terus best outside hitternya itu ada Zutting sama si Gabi Gimares, cocok lah. Dan MVP-nya adalah Isabel Haq. Nah ini yang lucu nih.
Isabel Haq MVP, tapi best opposite-nya Paula Egonu. Dan ternyata setelah gue ternyata setelah gue telisik, pemilihan The Dream Team-nya ini berdasarkan voting dari fans. Akhirnya pilihannya kayak begini. Dan best coach-nya lah, bahkan Fakif Beng aja kebagian. Giovanni Guidetti, a.k.a. Loki, jadi best coach. Ini nggak adil sih buat Skandici menurut gue. Sangat-sangat tidak adil. Harusnya tuh mereka kebagian satu, dan mereka finalis nih. Mereka sekarang ini, Skandici itu finalis. Masa nggak ada yang masuk The Dream Team? Barang satu aja gitu. Kalau nggak harusnya best coach-nya Marco Gaspari ya. Kan Marco Gaspari kan ampuh tuh waktu lawan Fakif Beng. Ampuh banget deh, bisa bikin Kira Van Rijk sama Marina Markova mati kutu. Begitu juga si siapa namanya? Zeragunes, Yuan Sin Yue juga. Oh, cuman Yuan Sin Yue yang main bagus pas lawan Skandici. Itu doang. Sisanya ampas. Ya, tapi ya udahlah, ini udah jadi pilihan ya. Udah jadi pilihan fans. Tidak ada perwakilan Skandici di The Dream Team. Saya mudah-mudahan aja fans Skandici juga bisa sabar menghadapi ini ya. Namanya juga pilihan fans ya. Gak objektif juga kadang-kadang. Walaupun sekali lagi gue lihat banyak yang pantas di situ. Gabi Gimares sama Zuting itu pantas lah. Atau best opposite-nya Egonu harusnya sih Isabel Haq, bukan Paula Egonu. Dan middle blockernya Marina Lubian itu harusnya di take off. Marina Lubian tuh bisa diganti Carol. Atau mungkin bisa diganti Zehra, tapi gue lebih ke Carol sih. Sama best MB satu lagi Hena Kurtagic. Hena Kurtagic gimana? Menurut gue sih di posisinya Hena Kurtagic lebih pantas Sarah Far. Lebih pantas Sarah Far di situ. Bukan Hena. Jadi ya itu. Dan udah dulu guys konten gue hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat mungkin, dimana gue akan bahas Proliga ya. Preview final cowok dan cewek. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Volley Jenggot biar cepat monetize juga. Dan biasakan nonton video sampai akhir, itu juga akan banyak membantu gue. Kalau gue dapat duit dari monetize kan, gue mungkin bisa, maksudnya gue punya duit, maksudnya bukan punya duit. Maksudnya gue bakal punya duit buat liputan-liputan ke luar negeri gitu. Mungkin ke Turki, ke Jepang, ke Korea. Atau mungkin kalau Proliga gue bisa liputan kalau ada ke Pontianak gitu kan. Mantap. Jadi liputannya nggak cuma deket-deket terus. Jogja lagi, Solo lagi. Kan bosan juga gue. Jadi ya udah itu dulu guys. Dan jangan lupa juga kirimin gue super thanks juga nggak apa-apa tuh. Super thanks. Kan lumayan tuh. Satu super thanks berapa duit tuh ya kan. Lumayan buat pemasukan gue juga. Ya udah guys. Dan itu dulu aja konten Volley Jenggot hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.